Mantan pelatih timnas Inggris yakni Sven-Göran Eriksson tutup usia di usia 76 tahun. Pelatih sepak bola asal Swedia yakni Sven-Göran Eriksson menjadi pelatih asing pertama tim nasional Inggris meninggal dunia pada usia 76 tahun. Pada tahun 2001 Eriksson mengambil alih jabatan sebagai pelatih kepala tim nasional Inggris, sebuah kepindahan yang menjadikannya sebagai pelatih asing pertama dalam sejarah tim tersebut. Di bawah kepemimpinannya Inggris mencapai perempat final Piala Dunia 2002 dan juga 2006 serta Piala Eropa 2004. Liga Champions akan lakukan drawing pembagian grup. Format baru diterapkan untuk Liga Champions 2024-2025. Semua tim peserta akan mengetahui lawan mereka untuk fase Liga pada Kamis besok melalui drawing yang dihasilkan secara acak oleh perangkat lunak AI. Tim raksasa dari seluruh Eropa akan mengetahui lawan mereka di fase grup Liga Champions pada Kamis 30 Agustus 2024 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat, dengan pengundian akan diadakan di Grimaldi Forum di Monaco dan akan disiarkan langsung oleh UEFA.com. Erik ten Hag diminta tidak memakai skema false nine lagi. Sebuah saran diberikan oleh Gary Neville kepada Erik ten Hag yang ingin manajer Manchester United itu mengubah skema permainannya saat menghadapi Liverpool. Menurut Neville, keputusan ten Hag memainkan false nine memberikan dampak yang kurang baik. Jadi ia menilai ten Hag harus mengubah skema permainannya. Menurut Neville, ten Hag harus memainkan skema dengan penyerang tengah saat menghadapi Liverpool di minggu besok. Jika tidak, mereka akan menghadapi kendala yang sama nanti. Sudah waktunya Manchester United jual Anthony. Sebuah saran diberikan oleh Tuchel kepada manajemen Manchester United yang menilai bahwa manajemen setan merah sebaiknya lekas menjual Anthony dari tim mereka. Anthony bergabung dengan Manchester United di tahun 2022 silam dan pada waktu itu ia didatangkan dari Ajax dengan mahar mencapai 90 juta euro. Menurut Tuchel, sejauh ini Anthony tidak menunjukkan tanda-tanda bisa sukses di Manchester United. Jadi ia merasa sudah saatnya setan merah menjual Anthony. Guardiola sebut Haaland semakin mengerikan di musim ini. Manajer Manchester City yakni Pep Guardiola kembali melancarkan pujian tinggi kepada penyerang andalannya yakni Erling Haaland yang menurutnya semakin tajam sebagai ujung tombak di musim ini. Di musim ketiganya ini Haaland tampak masih belum mau stop meneror tim-tim di Liga Inggris. Ia bahkan baru saja kembali mencetakkan hat-trick pada laga menghadapi Ipswich di matchday pekan yang kedua. Pep Guardiola lantas mengungkapkan bagaimana pemain 24 tahun itu bisa menjadi lebih tajam lagi untuk musim ini. Menurut Guardiola, Haaland sekarang memiliki alasan untuk lebih membuatnya semakin menakutkan. Liverpool era Slot mungkin lebih membosankan daripada Klopp. Liverpool sekarang tengah memasuki era baru di bawah pelatih baru Arne Slot. Ada banyak perubahan yang dibawa Slot termasuk soal gaya bermain tim di atas lapangan. Sebelumnya di era Klopp, Liverpool dikenal sebagai tim agresif dengan gaya bermain pragmatis. Dan Carragher kini menyoroti bahwa gaya bermain Slot sekarang tampak lebih rapi di atas lapangan. Liverpool lebih stabil karena itu mungkin jadi lebih membosankan. Resmi Rogo dan juga Lenglet tinggalkan Barcelona. Raksasa La Liga Barcelona resmi melepas dua pemainnya sekaligus pada Senin kemarin, yakni Simon Lenglet dan juga Vitor Rogo. Keduanya sama-sama dilepas dengan status pinjaman. Lenglet dipinjamkan ke Atletico Madrid durasinya setahun saja, sementara Rogo dipinjamkan ke Real Betis durasinya juga sama satu musim. Hansi Flick indikasikan Barcelona batal jual Ansu Fati. Pelatih Barcelona Hansi Flick memberikan kabar menarik seputar masa depan dari Ansu Fati. Ia mengindikasikan bahwa sang winger akan dipertahankan oleh Barcelona di musim panas ini. Diwawancari sosial laga melawan Athletic Bilbao di akhir pekan kemarin, Hansi Flick menyebut bahwa ia merindukan Ansu Fati. Ia berharap sang pemuda bisa menunjukkan performa terbaiknya usai pulih dari cedera.
Dani Olmo belum kunjung didaftarkan oleh Barcelona. Manajer Barcelona yakni Hansi Flick dimintai tanggapan seputar kondisi dari Dani Olmo. Ia mengaku tidak tahu kapan sang gelandang bisa didaftarkan oleh Barca. Diwawancara setelah laga melawan Athletic, Hansi Flick mengaku belum bisa memastikan kapan Dani Olmo bisa dimainkan oleh Barcelona. Ia menyebut bahwa pihak klub sedang mengupayakan agar sang gelandang bisa lekas didaftarkan secepat mungkin. Bukan ke Forest, Edin Nketiah bakal gabung klub London yang lain. Ada spekulasi baru muncul terkait masa depan dari Edin Nketiah. Striker Arsenal itu dikabarkan lebih condong pindah menuju Crystal Palace. Dilansir oleh Fabrizio Romano, pelatih The Eagles yakni Oliver Glasner dikabarkan tertarik kepada Nketiah. Ia menilai bahwa striker asal Arsenal tersebut cocok dengan gaya mainnya. Dan menurut laporan yang beredar, Arsenal sudah menetapkan harga jual Nketiah di musim panas ini. Sang striker dilaporkan hanya akan dilepas di kisaran 30 juta pound sterling di musim panas. Newcastle lempar tawaran fantastis ke bintang Crystal Palace. Masa depan dari bek Inggris yakni Maguire diperkirakan akan diselesaikan dalam 48 jam ke depan. Dengan Crystal Palace dan juga Newcastle sedang dalam pembicaraan lanjutan mengenai kepindahan pemain tersebut. Pembicaraan lebih lanjut antara kedua klub berlangsung pada hari Senin waktu setempat dan telah mengetahui bahwa kesepakatan sudah sangat dekat. Bek Palace dan juga Newcastle sudah mengunci transfer di angka 70 juta pound sterling. Jika terrealisasi, kesepakatan tersebut akan menjadi rekor perekrutan klub untuk Newcastle dan merupakan kesepakatan transfer terbesar dalam sejarah Crystal Palace. Bukan Chelsea, Jadon Sancho lebih condong gabung dengan Juventus. Ada rumor baru seputar masa depan dari Jadon Sancho. Sang winger dikabarkan lebih condong untuk bergabung dengan Juventus ketimbang Chelsea jika pergi dari Manchester United. Dilansir dari The Telegraph, pelatih anyar Juventus itu sudah mengontak Sancho secara langsung. Ia juga mengungkapkan ketertarikannya untuk menggunakan jasa dari sang winger. Sancho dikabarkan sangat antusias mendengar rencana yang diberikan oleh Mota tersebut. Itulah mengapa ia saat ini condong untuk bergabung dengan si nyonya tua. Nice dan Dortmund sudah sepakat lepas transfer dari Moukoko. Ognes dan juga Borussia Dortmund dilaporkan sudah mencapai kata sepakat soal transfer dari Youssoufa Moukoko. Penyerang asal Jerman bakal terbang ke Prancis dalam waktu yang dekat ini guna menjalani tes medis. Menurut laporan dari Foot Mercato, Moukoko akan berada di Prancis guna menjalani tes medis dan ia bakal merapat ke Riviera dengan status pinjaman. Al Nassr lempar tawaran untuk Milan Skriniar. Al Nassr disebut telah melemparkan tawaran resmi kepada PSG untuk bisa mendatangkan Milan Skriniar. Negosiasi sejauh ini berlangsung mulus dan transfer Skriniar mungkin segera terjadi. Menurut laporan dari Fabrizio Romano disebutkan bahwa kesepakatan akan segera tercapai antara kedua belah pihak dan PSG menyambut tawaran dari Al Nassr tersebut dengan tangan terbuka. Kedua klub hampir mencapai kata sepakat. Sisanya tinggal bagaimana Al Nassr meyakinkan Skriniar untuk bergabung. Manchester United resmi batal datangkan Sofyan Amrabat. Kabar tentang Sofyan Amrabat kembali memperkuat Manchester United di musim panas ini nampaknya tidak akan terjadi. Setan Merah sudah mantap untuk tidak mendatangkan kembali gelandang milik Fiorentina tersebut. Corella di Sport melaporkan bahwa Fiorentina siap berpisah dengan sang pemain di angka 15 juta euro. Namun MU menilai harga itu terlalu mahal untuk pemain yang kontraknya akan habis di tahun depan. Mereka sudah mencoba melobi Fiorentina untuk bisa menurunkan harga transfernya tersebut. Namun proses berjalan buntu sehingga MU mundur dari pemburuan Amrabat. Juan Cuadrado resmi gabung dengan Atalanta. Mantan pemain Juventus yakni Juan Cuadrado resmi bergabung dengan Atalanta secara bebas transfer setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh Inter Milan. Cuadrado memenangkan Scudetto ke-6-nya di Italia bersama Inter Milan pada musim lalu, namun kontraknya tak diperpanjang di musim panas ini. Dan Atalanta dengan gembira mengumumkan bahwa Cuadrado akan mengenakan seragam hitam dan biru untuk musim 2024-2025 setelah bergabung dengan tim asal Bergamo selama 1 musim.
Al Hilal sepakat datangkan Joao Cancelo dari Manchester City. Fabrizio Romano mengatakan bahwa Al Hilal telah mencapai kesepakatan transfer dengan Manchester City terkait Joao Cancelo. Kedua klub sudah sepakat dan biaya transfer mencapai 25 juta euro. Bagi Man City, tawaran dari Al Hilal jelas menguntungkan dari banyak aspek. Bahwa saat ini keputusan ada di tangan dari Cancelo. Jika setuju, dia akan segera bergabung dengan Al Hilal. Cancelo membutuhkan menit bermain secara reguler dan Al Hilal bisa memberikan hal tersebut. Belum lagi pertimbangan besaran gaji yang bakal diterima oleh Cancelo selama bermain di Liga Arab Saudi. Bukan ke Chelsea, Victor Osimhen bakal hijrah menuju Arab. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan bahwa Osimhen saat ini tidak mendekat ke Chelsea, malah ia dikabarkan lebih dekat bergabung dengan Al Ahly. Menurut laporan dari Romano, Al Ahly dan juga Napoli saat ini lagi intens berkomunikasi untuk bisa mendapatkan jasa Osimhen. Klub asal Arab Saudi tersebut siap membayar sekitar 65 juta euro untuk jasa sang pemain, dan kubu dari Ipartinope dikabarkan sepakat dengan harga tersebut. Alhasil saat ini kedua belah pihak sedang membereskan detail kesepakatan itu sebelum mereka mengesahkan transfer tersebut. Liverpool coba dekati Federico Chiesa. Federico Chiesa belum juga mendapatkan klub baru setelah dipastikan tidak lagi masuk ke dalam rencana Juventus musim ini. Ada beberapa klub yang berminat meminang Chiesa, termasuk diantaranya adalah Liverpool. Fabrizio Romano mengatakan bahwa Liverpool mulai membuat pergerakan awal untuk Chiesa. Situasi Chiesa sebenarnya pertama kali direspon oleh Barcelona. Dikabarkan raksasa Spanyol itu tertarik mendatangkan Chiesa, tetapi masalahnya adalah Barcelona masih terlilit masalah finansial. Dan karena itulah kini Liverpool berani terjun, bahkan tampak lebih mungkin untuk bisa mendatangkan sang pemain. Resmi, Manuel Ugarte gabung dengan Manchester United. Manuel Ugarte selangkah lagi berseragam setan merah. Gelandang asal Uruguay itu terbang ke Inggris hari ini demi melengkapi kepindahannya. Dikutip dari Fabrizio Romano, MU sepakat membayar sekitar 42,3 juta pound sterling atau sekitar 50 juta euro kepada PSG. Ada juga bonus sekitar 10 juta euro jika beberapa klausul terpenuhi, seperti bonus dan juga performa.